ini hadir untuk menggelar kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Republik ini datang bukan dengan cita-cita. Republik ini datang dengan janji. Janji harus dilunasi pada setiap anak bangsa. Republik ini tidak dirancang untuk melindungi minoritas, tidak dirancang untuk melindungi mayoritas. Republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara Indonesia tanpa syarat. Agama apapun, keyakinan apapun, etnis apapun, bahasa apapun memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan di Republik ini. Pada saat kita merdeka, penduduk kita sekitar 70-an juta, 95% buta huruf. Mereka memiliki seluruh persyaratan untuk pesimis. Hari ini penduduk kita 240 juta dan 95% buta huruf itu hari ini tinggal 8%. Tak banyak bangsa di dunia yang bisa mengubah dari buta huruf total menjadi melek huruf total seperti sekarang. Kita memiliki seluruh persyaratan untuk optimis. Karena itu kita turun tangan sama-sama melakukan kalau kita ingin maju menjadi bangsa yang besar, jangan fokus pada material. Kita sering merasa kekayaan terbesar kita adalah minyak, gas, tambang, laut, hutan. Kekayaan terbesar adalah manusia Indonesia. Kepemimpinan yang menggerakkan, karena tidak bisa urusan sebesar Indonesia diselesaikan satu orang. Kita harus memunculkan kepemimpinan yang mengajak semua orang turun tangan, terlibat, melunasi sama-sama janji kemerdekaan itu. Indonesia ini adalah Indonesia kita semua, milik kita. Mari kita miliki masalah yang ada di bangsa ini, lalu kita turun tangan rame-rame menyelesaikan masalah yang ada. Dan biarkan nanti kita bisa mempertanggungjawabkan peran kita hari ini kepada Tuhan dan kepada anak-anak kita serta anak-anak dari anak-anak kita, bahwa di era ini kita tidak tinggal diam. Kita turun tangan dan kita wariskan republik yang berdiri lebih tegak untuk semuanya. Nangis aja, yang pergi jangan dipikirin. Hujan gerimis aja, ikan lele ada kumisnya. Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Mengapa hujan gerimis saja, pergi berlayar ke Tanjung Cina. Mengapa adik menangis? Pak Anies yang pertama lebih ganteng dari saya, itu jelas. Yang kedua, pinter, pandai, cerdas. Nih kalau kita lihat, ya intelektual muda kita. Sobat semuanya, saya mau mengajak melakukan gerakan tolak presidensial threshold. Jadikan presidensial threshold 0% atau tiada presidensial threshold. Karena presidensial threshold hanya menjadikan demokrasi kita menjadi demokrasi kriminal. Demokrasi jual beli perahu. Demokrasi yang menggunakan kekuatan finansial untuk memenangkan kompetisi pemilihan presiden dan wakil presiden. Karena itu, kita harus selamatkan Indonesia dengan menolak presidensial threshold atau jadikan presidensial threshold 0. Dan saya mengundang semua pihak yang concern untuk membuat video. Kata-katanya kurang lebih, misalnya, saya Refli Harun, saya tolak presidensial threshold, jadikan presidensial threshold 0% atau tanpa presidensial threshold, karena menjadi ajang bagi demokrasi kriminal. Titik.
Itu saja. Jadi tidak perlu panjang-panjang. Saya akan edarkan video ini. Selain ini dimuat di Refli Harun Channel, juga saya akan mengundang beberapa rekan yang selama ini concern. Mungkin Bang Rizal Ramli, kemudian siapa lagi ya, Bivitri Susanti, Rocky Gerung, Haris Azhar, Hadar Gumai, banyak lagi aktivis-aktivis yang selama ini menolak presidensial threshold, termasuk Effendi Ghazali dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena kita harus selamatkan demokrasi kita dari demokrasi kriminal dan permufakatan jahat demokrasi, di mana presidential election hanya berlangsung di antara para elit-elit atau oligarki politik yang berkuasa saja. Anies.